Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa di sore hari yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab yang pada sore hari ini telah sampai pada bab yang baru, yaitu Babu Adabil Kalam, bab adab-adab dalam berbicara. Di sini penulis memulai dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang mau menjamin apa yang ada di antara dua lihyahnya, yaitu di antara kumis dan jenggotnya, yaitu mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka jika dia bisa menjamin keduanya, aku akan menjamin surga baginya. Dua ini sebagai landasan dari apa yang ingin kita bahas pada bab ini. Kemudian kita akan masuk ke bab adab yang pertama, yaitu apa yang pertama, hifdzul lisan, yaitu kewajiban menjaga lisan atau menjaga mulut. Lisan sebetulnya adalah lidah ya, tapi biasanya kita menyebut lisan itu ya mulut kita. Beliau mengatakan mimma yanbaghi 'alal muslimi ayya'taniya bilisanihi ghayatal i'tina. Di antara hal yang wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan lisannya dengan sebetul-betul perhatian. Ya, di antara yang wajib dijaga seorang muslim atau diperhatikan seorang muslim adalah menjaga lisannya. Fajtanibul qaulal batil. Yang dengan itu kemudian dia menjauhi perkataan yang batil, wa qaula zur, dan perkataan sia-sia dan juga dusta, wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, memprovokasi, mengadu domba orang lain, wal fahisha minal qaul, dan perkataan-perkataan kotor, umpatan-umpatan dan seterusnya. Ya, ini kewajiban seorang muslim menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang demikian. Wa jima'u dzalika ay yasuna lisanahu amma harramallahu wa rasuluh. Dan inti dari semua itu adalah dia menjaga lisannya dari apa yang Allah haramkan dan juga yang Rasul haramkan. Wa qad yatakallamul mar'u kalimatan tubiqu dunyahu wa akhiratahu. Dan boleh jadi seorang berbicara dengan suatu kalimat, bahkan sebuah kata, yang itu menghancurkan dunianya dan juga akhiratnya. Wa qad yaqulu kalimatan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa darajat. Dan boleh jadi dia juga mengatakan satu kalimat saja, sedikit saja, namun Allah mengangkat derajatnya dengan perkataan tersebut. Wa misdaqu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil akan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha fayazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul dia mengatakan suatu kalimat yang dia tidak memahaminya, ternyata itu menggelincirkannya di neraka yang jauhnya melebihi jauhnya timur, dan sangat jauh, sangat dalam. Dan dalam riwayat Muslim dan Ahmad, Nabi mengatakan ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada timur dan barat. Kita tahu timur dan barat itu sesuatu yang tidak ada habisnya, ya, sangat luas, sangat panjang. Maka
ternyata dengan satu kalimat dia terjerumus dalam neraka yang sangat-sangat dalam. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu. Sesungguhnya seorang itu boleh jadi dia berbicara dengan suatu kalimat yang membuat tertawa orang-orang di sekitarnya. Yahwi biha min ab'adi minats thuraya, yang ternyata itu menjerumuskannya ke dalam neraka yang jauhnya sejauh bintang soraya. Bintang soraya itu ya bintang lah ya, bintang yang sangat jauh, bintang kejora lah gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya kadangkala kita berusaha menghibur orang lain, membuat orang lain tertawa, tapi kadang ide kita terlalu pendek sehingga kita menggunakan hal-hal yang kemudian melanggar syariat, ya, dusta, kemudian membicarakan kejelekan orang. Orang itu kan senang ya kalau jelek-jelekin orang, itu kadang orang itu senang dengan yang semisal itu. Nah, ternyata kalimat yang membuat orang lain tertawa inilah kalimat yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Naudzubillah. Wa kama takunul kalimatu sababan fis sukhti takunu aidha sababan fir rif'ati was sa'adah. Maka sebagaimana kalimat itu menjadi sebab kemurkaan Allah, begitu pula kalimat bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang dan kebahagiaan seseorang. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba boleh jadi dia berbicara dengan satu kalimat yang itu mengundang keridhaan Allah, yang dia bahkan tidak menyadari pentingnya perkataannya tersebut. Dia tidak terlalu menganggap perkataan tersebut, dianggap itu perkataan yang biasa aja. Namun ternyata yarfa'uhu Allah mengangkat derajatnya dengan sebab kalimat tersebut. Kadang-kadang kalimat-kalimat ringan yang mungkin dianggap orang remeh, tapi ternyata itu betul-betul mengangkat derajat seseorang. Ya, kadang-kadang menghibur orang, kemudian menasihati, pokoknya dianggap itu Allah biasa, tapi ternyata itu mengangkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan boleh jadi seorang hamba dia berbicara dengan satu kalimat yang menimbulkan kemurkaan Allah, yang dia juga tidak memperhatikan ucapannya tersebut, dia anggap remeh, dianggap biasa, namun itu menjerumuskannya ke neraka jahannam. Ya, jadi kadang-kadang yang enteng-enteng ini ternyata berat, yang ringan di lisan, komentar yang tiba-tiba celap-celup gitu kata orang Jawa ya, yang langsung komen gitu ya, dengan ringannya gitu ya, ternyata itu yang bisa menjerumuskan ke jahanam. Begitu pula kadang ucapan-ucapan yang baik yang juga dianggap orang biasa itu juga bisa mengangkat derajat. Jadi jangan remehkan kekuatan dari lisan. Wa fi su'ali Mu'adz ibn Jabal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anil 'amali alladhi yudkhilul jannah wa yub'idu minan nar, dzakara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam. Dan ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang akan memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, maka Nabi SAW menyebutkan kepada Mu'adz rukun Islam. Wa ba'd abwabil khair, dan juga menyebutkan beberapa pintu kebaikan yang lain. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang menggabungkan semua itu? Qultu bala ya Nabi Allah. Aku katakan iya tentu wahai Rasulullah. Ya. Fa akhadha bilisanih, maka Nabi kemudian menunjuk kepada mulut beliau, kemudian mengatakan kuffa alaik hadza. Kalau gitu kamu tahan ini. Ya, berusaha kamu tahan lisanmu ini. Faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maka aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan sebab apa yang kita katakan? Ini wajar, ya, karena boleh jadi ketika itu belum terlalu paham tentang bahaya lisan. Makanya Mu'adz nanya, apakah kita akan dihukum dengan sebab omongan kita?
Maka Nabi mengatakan, thaqulat ummuka ya Mu'adz, thaqulatka ummuka ya Mu'adz. Ya, celakalah engkau wahai Mu'adz. Ya. Thaqulatka itu artinya kehilangan. Jadi ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Maksudnya ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan teguran. Ya, ya kalau bahasa terjemah bebasnya, celakalah ya engkau wahai Mu'adz. Ya. Wahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah ya yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka dan juga hidung-hidung mereka adalah hasil dari lisan mereka? Bukankah banyak penyebab orang masuk neraka itu karena lisan mereka, kata Nabi SAW. Kemudian bal innal amra lam yaqif 'inda hadzal had. Bahkan urusannya tidak sampai di sini. Faqad dhamina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-jannata liman shana lisanahu wa farjahu. Bahkan Nabi ya bukan hanya menjelaskan tentang bahaya lisan, namun juga Nabi menambahkan dengan menjamin surga bagi yang menjaga lisannya dan kemaluannya. Sebagaimana sabda Nabi yang tadi sudah kita bacakan, ya, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang mau menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, ya, yaitu mulutnya, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Fa'alal muslimi ayyasuna lisanahu wa farjahu an maharimillah. Maka hendaknya seorang muslim dia menjaga lisannya dan juga kemaluannya dari apa yang Allah haramkan. Talaban limardatihi, dalam rangka mencari keridhaan Allah, wa raghbatan fi naili thawabih, dan dalam rangka ingin meraih pahala dari Allah, wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, dan itu sesuatu yang mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang motivasi dalam berbicara itu sudah seharusnya mencari ridho Allah. Kita ngomong itu kita mikirin ridho Allah. Kita kira yang saya omongin ini Allah senang enggak? Ya. Atau bahkan kira-kira yang saya omongin ini ada pahalanya enggak? Karena kita mengeluarkan tenaga nih. Apalagi seperti saya lagi susah, lagi kehilangan suara. Ini kalau 1-2 kata itu berat. Artinya kan kita mengeluarkan energi gitu ya. Tapi sayang kalau nggak ada pahalanya kan gitu. Ya. Maka sudah sepantasnya seorang muslim ketika berbicara ya yang dia pikirkan tuh ya mengandung ridho Allah atau enggak ini perkataan ini. Ada pahalanya enggak? Ya. Dan sebetulnya itu mudah tentunya bagi yang Allah mudahkan. Kemudian faidah. Ya. Ada faidah di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, berkata Hamad bin Zaid, la a'lamuhu illa rafa'ahu. Dan aku tidak mengetahuinya kecuali dia menaikkannya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffirul lisan." Taqul. Ketika seorang manusia berada di pagi hari, maka anggota-anggota tubuhnya mengikuti lisan, ya, manut dengan lisan. Dia mengatakan ittaqillaha fina, wahai Bismillah. Ya. Maka anggota-anggota tubuh ini mengatakan ittaqillah fina, wahai lisan, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah untuk kami atau terkait dengan diri kami. Fa innaka in istaqamta istaqamna, karena kalau engkau lurus kami akan lurus juga. Wa in i'wajajta i'wajajna, dan kalau engkau bengkok kami pun ikut bengkok. Ya. Maka sabda Nabi tukaffirul lisan ay anal a'dha'a takhda'u lil lisan wa
tadhillu lahu. Maksud dari tukaffiru lisan yaitu bahwasanya anggota-anggota tubuh itu tunduk dengan lisan. Ya, dia akan menundukkan atau tunduk dengan lisan, wa taqirru lahu bitta'ah. Dan dia juga akan ikut dalam ketaatan ketika lisan itu menunjukkan ketaatan. Ya, atau dia taat kepada lisan. Fa in istaqamta ayyuhal lisan istaqamna. Kalau engkau lurus wahai lisan, maka kami anggota tubuh, tangan, kaki dan yang lainnya akan ikut lurus. Wa in khalafta wa hatta an tariqil mustaqim, fa inna tab'un lak. Dan kalau engkau menyimpang dan keluar dari jalan yang lurus, maka kami pun mengikutimu. Fattaqillah fina, maka bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah, ya, terkait dengan kami atau untuk kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lisan itu sangat berpengaruh juga ke dalam anggota tubuh kita yang lain, ya, tangan dan yang lainnya. Wala ta'arudha baina hadzal hadits wa baina qoulihi sallallahu alaihi wasallam min hadits Nu'man ibni Bashir. Dan boleh jadi kita akan berpikir apakah ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis dari Nu'man bin Bashir yang berkaitan dengan hati. Ya, maka kata beliau di sini la ta'arudha, tidak ada pertentangan. Hadis Nu'man yang berbunyi Nabi SAW mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Sesungguhnya ketahuilah sungguhnya di jasad kita ini ada suatu daging. Jika daging tersebut baik, maka jasadnya semuanya akan baik. Dan jika gumpalan organ tersebut jelek atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah organ tersebut adalah jantung atau hati, ya. Qalbu itu sebenarnya jantung. Tapi kita biasa menerjemahkan apa yang ada di dalam ini namanya hati, ya. Jadi qalbu ini mungkin kita terjemahkan hati. Berkata At-Tibi tentang hadis ini, al-lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dhahiril badan. Lidah itu merupakan penerjemah dari hati. Jadi kadang isi hati itu ya terejawantahkan dalam perkataan, ya, walaupun kadang nggak sadar, ya, tapi kadang kelihatan. Makanya disebut lisan itu penerjemah atau juru bicaranya hati. Wa khalifatuhu fi dhahir, dan dia adalah wakil yang mewakili apa yang lahiriah, apa yang tampak secara lahiriah. Kalau hati kan nggak tampak, tapi itu bisa tampak dengan lisan. Makanya dalam pepatah orang Arab disebutkan ma fika dhahara ala fika. Apa yang ada di dalam dirimu itu akan tampak pada mulutmu. Karena memang betul, lisan ini bisa mewakili apa yang di hati kita. Faida usnida ilaihil amru yakunu ala sabilil majaz fil hukmi. Jadi sesuatu itu jika dia dinisbatkan kepadanya, maka dia boleh jadi dalam bentuk majaz, ya, secara hukum. Artinya kadangkala sesuatu itu dinisbatkan kepada itu, tapi bukan aslinya, tapi dia sebagai ungkapan atau majaz saja. Kama fi qaulika, contohnya seperti ketika engkau mengatakan syafat tabibu al-maridha, dokter menyembuhkan sakit. Kalau kita ditanya siapa yang betul-betul hakikatnya menyembuhkan sakit, Allah. Tapi ketika disebutkan dokter menyembuhkanmu, ya maksudnya majaz. Artinya ya sebagai sebab kesembuhanmu, dokter gitu ya, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-Madini atau Maidani fi qawlihi al-mar'u bi asgharihi, yakni bihima al-qalbu wal lisan. Al-Maidani mengatakan dalam perkataannya al-mar'u bi asgharihi, seseorang itu ditentukan dari dua hal terkecil pada dirinya.
dua hal kecil pada dirinya, ya, yaitu apa? Al-qalbu wal lisan, yaitu hati dan mulutnya. Ay yaqumu wa yakmulu ma'anihi bihima wa ansyadu li wa ansyada li Zuhair. Ya. Dan dia, hati dan lisan ini akan menjadi penyempurna dirinya, penyempurna sifat-sifatnya. Sebagaimana dan beliau membawakan nasyid dari Zuhair atau syair dari Zuhair. Disebutkan dalam syair ini, wa kainun tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu au nuqsanu au naqsuhu fit takallumi. Dan sesuatu engkau atau seseorang engkau melihatnya menakjubkan ketika dia diam, maka bertambah atau berkurangnya kekagumanmu itu ketika dia berbicara. Jadi kalau orang diam itu mungkin engkau kagum, tapi nanti dilihat, boleh jadi dia berbicara dan bertambah kekagumanmu, atau boleh jadi dia berbicara makalah berkurang kekagumanmu. Jadi kita belum bisa menilai dari diamnya seorang. Nah, tapi ketika dia berbicara, maka penilaianmu bisa jadi malah bertambah kagum, atau malah jadi nggak jadi kagum, jadi berkurang kagumnya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduh. Dan lisan seorang pemuda itu setengah dari dirinya, wa nisfun fuaduh, dan setengahnya adalah hatinya. Jadi seorang itu dibentuk setengahnya dari hati, setengahnya dari lisan. Falam yabqa illa suratul lahmi waddam. Maka setelah itu tidak tersisa melainkan hanya bentukan daging dan darah. Hanya fisik saja. Tapi setengahnya itu adalah hati dan jantungnya atau hatinya, atau maaf, lisannya, ya. Taib. Jadi tidak ada pertentangan ya antara apakah yang menggerakkan jasad kita itu hati ataukah lisan, maka dua-duanya. Karena lisan merupakan perwakilan dari hati untuk yang lahiriah. Ya. Kemudian kita lanjut ke adab yang kedua. Adab yang kedua yaitu hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya, qul khairan awismut. Ya, berkatalah yang baik atau diam. Adabun nabawiyun qauliyun lilladzina yahummuna bil kalami ayyatarayathu wa yatafakkaru bi kalamihim alladhi yuriduna ayyatakallamu bihi. Di antara adab nabawi atau adab yang diajarkan Nabi yang berupa perkataan bagi mereka yang menaruh perhatian kepada perkataan atau omongan mereka adalah, yaitu dia diam sejenak, dia bahasa kita tuh pause dulu, diam sejenak dulu dan berpikir berkaitan dengan apa yang mau mereka sampaikan, ya, itu adalah adab nabawi. Jadi adab itu kita sebelum bicara tuh ya dipikir dulu, ya, kita berhenti dulu, berkontemplasi dulu lah kata orang zaman sekarang ya. Jadi harus mikir dulu. Fa in kana khairan fa ni'mal qaul huwa wal yaqulhu. Jika itu suatu perkataan yang baik, maka itu adalah sebaik-baik perkataan, maka hendaknya dia katakan. Dia udah mikir, ini bagus, nah, sampaikan. Wa in kana syarran falyantahi anhu. Kalau itu suatu yang jelek, mau ngomong tapi kok ngomongin orang, mau ngomong kok tapi kok kata-kata kotor, mau ngomong tapi kok apa gitu ya, kok sia-sia gitu ya, kok saya mau ngomong kok ternyata yang mau saya omongin kok tanpa ilmu misalnya, maka itu kejelekan. Maka hendaknya dia berhenti, fahuwa khairul lahu, dan itu akan lebih baik baginya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya yang jauh, dimuliakan, dijamu, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Dan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Qauluhu, dan sabda Nabi falyaqul khairan aw liyasmut, dalam perkataan beliau hendaknya berkata yang baik atau diam, Ibnu Hajar mengomentari ini dengan mengatakan wa hadza min jawami'il kalim, dan ini di antara jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yaitu kalimat yang singkat namun padat isinya. Ini di antara kelebihan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan jawami'ul kalim, yaitu kalau berbicara ringkas tapi maknanya dalam dan banyak, ya. Syarat dengan faidah. Li'anal qawla kullahu imma khairun wa imma syarrun wa imma ayilun ila ahadihima. Karena yang namanya kata-kata itu hanya ada 3 kemungkinan, atau mungkin 2, ya. Bisa jadi dia sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang buruk, atau yang condong kepada salah satunya, condong kepada kebaikan ataupun condong kepada keburukan. Cuma 2 itu aja, ya, baik atau buruk, atau sesuatu yang condong di antara 2 ini. Fadakhala fil khairi kullu matlubin minal aqwali farduha wa nadbuha. Maka yang termasuk dalam perkataan yang baik adalah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan yang fardu maupun yang sunnah. Itu pasti sesuatu yang baik. Fa udzina fihi ala ikhtilafi anwa'ihi, maka yang seperti itu diizinkan dengan berbagai jenisnya. Wa dakhala fihi ma ya'ulu ilaih, dan termasuk di dalamnya adalah yang mengarah kepadanya, ya, yang mengarah kepada kebaikan. Itu juga termasuk kebaikan. Wa ma 'ada dzalika mimma huwa syarrun aw ya'ulu ila syarri fa umira 'inda iradatil khawdi fihi bis-samti. Ya. Dan yang selain daripada itu berupa keburukan atau yang mengarah kepada keburukan, maka diperintahkan untuk ketika dia ingin mulai berbicara di situ hendaknya dia diam saja. As-sumtu itu maknanya adalah diam karena kebijaksanaan, diam karena mikir. Ada maslahatnya enggak saya ngomong? Ada faedahnya enggak? Itu sumtu. Ya, beda dengan sukut. Kalau sukut itu diam karena takut. Ya. Nah, kalau orang itu disuruh diam, uskut, diam kamu. Nah, nanti dia akan sukut, akan diam. Diamnya karena disuruh, karena takut. Nah, kalau sumtu itu diam karena bijaksana. Menurut saya nggak usah ngomong deh sekarang, bukan saat yang tepat saya bicara. Nah, dia itu sumtu, diam karena bijaksana. Ya. Maka Nabi menggunakan kalimat auliyasmut, hendaknya dia diam. Diam itu bukan diam asal diam. Diam karena memikirkan masalah dan mafsadah ketika dia berbicara. Ya. Tapi ini kaidah yang sangat penting, yaitu hendaknya dia cuma kalau mau ngomong hanya yang baik-baik aja. Kalau enggak, diam lebih baik baginya. Ya, termasuk dalam di media sosial. Nah, kalau orang itu dia misalnya membuat status atau komen, itu kan sekarang itu kan ada yang satu hari itu bisa berkali-kali ngomong gitu ya, status atau komen. Kalau dilihat ternyata ya ini orang memang hobi ngomong gitu. Nah, ini contoh yang nggak baik. Ya, nanti dia kadang kita lihat berarti nggak mikir dulu dia kalau ngomong gitu ya. Cenderungnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah al-kalimatu thayyibah shadaqatun. Bahwasanya kalimat yang baik itu adalah salah satu bentuk sedekah. Dallana hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq ala anna al-mar'a ma'murun biqaulil khairi aw as-sumt.
Telah ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah sebelumnya bahwasanya seorang itu diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam. Thumma raghaba syari'u fi qawlil khairi li'anna fihi tadhkiran billah. Kemudian asy-syari' yaitu pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk berkata yang baik karena di dalamnya terdapat tadhkiran billah, terdapat zikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa islahan li dinihim wa dunyahum, dan itu adalah suatu kebaikan, ya, memperbaiki dunianya dan juga agamanya. Wa islaha dzati bainihim, dan juga akan memperbaiki hubungan antar manusia, ya. Wa ghairu dzalika min wujuhin nafa', dan lain sebagainya berupa manfaat-manfaat yang didapatkan dengan berbicara yang baik. Nggak ada pernah rugi orang itu berbicara yang baik. Manfaatnya banyak. Ya, dia ingat Allah. Itu juga baik untuk dunianya, baik untuk agamanya, baik untuk hubungan sesama manusia, ya. Dan manfaat-manfaat lainnya. Wa rataba 'ala dzalika ajran, dan Allah menyiapkan pahala bagi orang yang berkata yang baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minnan nas 'alaihi shadaqah." Setiap anggota tubuh manusia, sendi-sendi manusia itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang mana matahari terbit di dalamnya, ya'dilu bainal itsnain shadaqah. Dia mendamaikan antara dua orang, itu adalah sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu orang untuk naik ke kendaraannya, yaitu waktu itu tentunya unta membutuhkan naiknya agak tinggi, ya. Kalau sekarang naik mobil kayaknya nggak usah dibantu, ya. Tapi ini maksudnya membantu orang untuk naik kendaraan, kemudian membawakan atau mengangkatnya atau membawakan barang-barangnya, ini sedekah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan berkata yang baik juga termasuk sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang dilangkahkan menuju tempat sholat itu adalah sedekah. Wa yumitul adza 'anil thariq shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga bagian dari sedekah. Jadi ini hal yang kecil, hal yang orang menganggapnya hal yang remeh, gitu, ya. Mendamaikan orang, membantu orang naik kendaraannya, membantu membawakan barang-barangnya, berkata yang baik, melangkah ke tempat sholat, menyingkirkan gangguan di jalan, mungkin ada ranting, dia berhenti dulu untuk menyingkirkan ranting itu, atau ada batu, dia pinggirkan batunya. Ternyata itu adalah semuanya adalah bentuk sedekah, padahal dia nggak bawa duit, tapi semuanya dihitung sedekah. Wa ruba kalimatin thayyibatin ab'adat qailaha minan nar, dan betapa banyak kalimat yang baik itu akan menjauhkan pengucapnya dari neraka. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Dzakaron nar fa asyaha biwajhihi fata'awwadha minha." Nabi SAW pernah menyebut tentang neraka, lagi menyebut neraka, sehingga Nabi pun berpaling, ya. Nabi seperti mengungkapkan kengeriannya terhadap neraka dengan memalingkan wajahnya dan kemudian berlindung darinya. Kemudian Nabi mengulang perbuatan tersebut, ya, menyebut neraka dan kemudian memalingkan wajahnya dan berlindung dari neraka. Kemudian Nabi mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrin." Takutlah kalian terhadap neraka, hindarilah neraka, jauhilah neraka, walaupun dengan secuil tamar, yaitu secuil kurma. Itu dengan sedekah kurma walaupun cuma secuil. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya kurma, nggak ada yang bisa disedekahkan, nggak punya uang, maka sedekahlah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, maka ini kesempatan, ya. Jadi setiap orang bisa bersedekah, ya, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan kalau dia berkata yang baik. Kemudian yang keempat,
yaitu di antara adab adalah fadlu qillatil kalam wa karahiyatu kathrotih. Ya. Keutamaan mempersedikit ucapan, mempersedikit bicara, dan dibencinya banyak bicara. Jadi sangat disukai untuk mengurangi bicara, ngirit pembicaraan, tidak banyak ngomong, dan dimakruhkan untuk banyak bicara. Ja'at targhibu fil iqlali minal kalam fi ayyuma hadithin. Terdapat dorongan untuk mempersedikit pembicaraan atau mempersedikit bicara dalam perkataan apapun. Wa dzalika li anna kathratahu takunu sababan fil wuqu'i fil itsm. Yang demikian itu karena memperbanyak bicara itu akan menjadi sebab terjatuhnya dia dalam dosa. Fala ya'manul mukthir minhu. Sehingga orang yang terlalu banyak bicara tidak akan aman dari dosa. Min falatati lisanihi wa zallatihi. Tidak akan aman dari tergelincirnya lisan, ya, dan ketersandungan lisan. Faman ya, faman ajalla dzalika ja'at targhibu fil iqlali minal kalam. Maka siapa yang famin ajli dzalik, afwan ya. Famin ajli dzalika, oleh karena itu datanglah targhib atau dorongan untuk mempersedikit bicara, wa nahyu an kathratih, dan larangan untuk terlalu banyak bicara. Al-Mughirah bin Syubah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquq al-ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa man'an wahad, dan Allah mengharamkan sikap menuntut apa yang bukan haknya dan tidak memberikan hak kepada orang lain. Man'an itu artinya menahan hak orang lain, gak mau memberikan hak orang lain. Wahad itu minta sesuatu yang bukan haknya. Ya, ibarat orang itu ya, kalau urusan uang yang bukan haknya aja dia semangat. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak orang lain yang ada pada dirinya, dia pelit. Nah, itu Allah mengharamkan. Wa wa'dul banat, dan mengubur anak-anak perempuan. Ini kebiasaan jahiliyah ya. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci jika kalian banyak qila wa qala. Qila wa qala artinya katanya dan katanya. Artinya desas-desus. Suka dengan desas-desus, kabar-kabar burung, gosip-gosip, ya, kabar-kabar nggak penting, ya. Dia hobi dengan seperti itu, Allah nggak suka. Wa kathratus su'al, dan terlalu banyak bertanya yang tidak berfaedah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, contohnya apa hukum atau bagaimana cara kita sholat di bulan. Kalau kita bukan orang yang akan ke sana, maka itu pertanyaan tidak berfaedah yang nggak boleh kita nanyanya, nggak penting seperti itu. Siapa nama istrinya setan atau apapun lah, nggak penting gitu ya. Banyak nanya yang kayak gitu. Ini makruh, nggak boleh, dibenci. Nanya yang nggak berfaedah, ya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta ini dibenci Allah. Dan dalam perkataan Nabi, karihalakum qila wa qala fahuwal khawdu fil akhbarin nas wa hikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Qila wa qala artinya tenggelam dalam kabar-kabar manusia, kabar-kabar tentang orang, tentang kisah-kisah yang tidak bermanfaat, tidak yang bukan urusannya, ya, tidak mempengaruhi kehidupannya dan penghidupannya. Ya, berita-berita politik yang
si pejabat ini pencitraan, pejabat itu juga pencitraan, ini versus ini, anu. Ngapain? Buat apa? Apa manfaatnya untuk hidup Anda itu apa? Allah melarang kita memperbanyak yang kayak gitu. Tapi kalau itu bermanfaat untuk kehidupan kita, misalnya orang kerja di dunia migas, dia berita-berita tentang ekonomi, misalnya tentang ekspor impor migas, itu bermanfaat, mungkin kayak berkaitan dengan pekerjaannya gitu. Kalau berita-berita politik, berita si ini si itu nggak ada faedahnya, ya. Maka hal ini makruh, tidak dibenci yang seperti ini. Wa kathratul kalam madhmumatun fi lisani syara', ya. Dan banyak bicara itu tercela dalam hadis, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah, ya, minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat yaitu Arthartharun, yaitu orang yang banyak omongnya, ya, orang yang sering banget ngomong gitu, cerewet lah bahasa kita, ya, orang yang cerewet. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang sama, ini maknanya kurang lebih, ya, orang yang banyak bicara, orang yang nggak pernah berhenti ngomong, ya. Wal mutafayhiqun. Nah, ini mutafikun, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna tharun wal mutasyaddiqun. Kami sudah tahu tharun dan mutasyaddiqun, yaitu orang yang cerewet. Famal mutafayhiqun, tapi mutafikun ini apa? Maka Nabi mengatakan al mutakabbirun, orang yang sombong. Kalau ngomong songong banget. Tuh, Nabi nggak suka. Ya. Kemudian ada faedah di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la khaira fi fudulil kalam. Ya, kata Abu Hurairah, enggak ada bagusnya perkataan yang berlebihan, yang terlalu banyak, itu enggak ada bagusnya. Dikiranya orang kalau ngomong banyak itu bagus, enggak, kata Abu Hurairah, la khaira, enggak ada la khaira, tidak ada bagusnya. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak bicara, dia juga akan banyak salah. Ya jelas, ya. Ibarat seorang manusia, setiap manusia itu pasti punya kemungkinan salah, ya. Misalnya anggap aja 10%. Berarti kalau dia mengucapkan 100 kalimat, kemungkinan 10 diantaranya adalah salah. Dia mengucapkan 200 kalimat, 20-nya salah. Dia mengucapkan 1000 kalimat, 100 kalimat dia salah. Nah, daripada kita 100 salah, 20 salah, dipersedikit ngomong, sehingga kemungkinan salahnya juga kecil, ya. Jumlah kesalahan juga akan sedikit. Ibnu Qasim mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik mengatakan, la khaira fi kathratil kalam, enggak ada bagusnya banyak bicara. Wa'tabara dzalika bin nisa wasibyan. Coba kata beliau, ambil pelajaran dari wanita dan anak-anak, ya. A'maluhum abadan yatakallamuna wala yasmitun. Mereka itu ngomong aja dan enggak pernah diam. Ya. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, yamutul fata min athratin bilisani. Seorang pemuda itu mati disebabkan ketersandungan lisannya. Walaisa yamutu almar'u min athratir rijli. Dan seorang itu tidak mati hanya dengan tersandung kakinya. Fa'athratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi. Maka ketersandungannya dari mulutnya, atau mulutnya yang tersandung itu
melemparkannya bersamaan dengan kepalanya, wa athratuhu birrijli tabra'u ala mahlin, sedangkan ketersandungan kakinya itu akan sembuh perlahan-lahan. Jadi lebih bahaya tersandung lisan daripada tersandung kaki. Ya, maka ya namanya tersandung itu ya nggak kita sengaja kan ya. Namanya ngomong, ya mungkin kita nggak akan menyengaja ngomong itu salah gitu. Tapi itu namanya tersandung. Ya, tersandung sesuatu yang nggak bisa kita daripada tersandung, kita persedikit peluang kita tersandung dengan cara mempersedikit bicara. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Itu saja yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bahaya ghibah dan namimah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.